Halo, namaste, salam kedamaian. Ketemu lagi di channel Tanya Tarot. Kita sekarang ngomongin tentang spiritual talk. Halo, dengan aku Mami Rini di sini. Ketemu lagi di channelnya Mbah Haikal, yaitu Tanya Tarot. Seperti Apa biasa. yang mau kita bahas hari ini, Mbah? Kita bahas tentang... Kita lagi di mana nih, Mbah? Kita lagi di Kintamani. Kita lanjutin obrolan tadi, sisi feminim dan maskulin. Tapi di channel Mami Rini, kalian kalau belum nonton, tengok ke channel dia. Jadi saling saling terkonek ya. Koneksi antara dualitas konfliktual. Sekarang, tapi jangan lupa Mi, kita pakai dulu dong essential oilnya. Mbah Haikal lagi launchingin yang baru nih. Itu gimana? Aku pingin tahu dong, pingin rasa dong. Ini high vibration. High vibration ini untuk meningkatkan vibrasi tubuh kita. Dan ini di recharge dengan energi shamanik, ritual shamanik. Oh my God. Punya ilmu yang sama tapi dia cepat leading. Kalau aku lambat bergerak karena biasa maklum ibu-ibu banyak urusan. Somi, di dalam channel aku ini kita akan ngebahas tentang perbedaan antara twin flames, soulmate, dan karmic relationship. Karena ini sering banget ditanya, apa itu dan bagaimana menjelaskannya, membedakannya, dan mengertinya. Sekarang kita akan bahas tentang sudut pandang Mami Rini dulu deh. Kita mulai dari Twin flames dulu dah. Ya. Ini ngomongnya sorry ya kalau agak menggigil soalnya. Dingin banget di Kintamani. Kita lagi itu di depan kita ada sungai. Jadi kalau menurut sudut pandang aku, twin flame, kita olah kalimat dulu. Twin flame adalah kembaran jiwa. Betul. Soulmate adalah belahan jiwa. Belahan jiwa itu artinya satu orang atau satu jiwa yang terbagi dua. Biasanya soulmate lebih gampang menyatu daripada twin flame. Twin flame itu adalah justru dua jiwa yang seharusnya bersatu, tapi karena tadi badannya dua, untuk bersatu jadi sulit. Betul. Ya mungkin pemikirannya, jiwanya, cintanya, atau hal-hal lainnya mereka bisa bersatu. Tapi banyak hambatan yang terjadi, entah perbedaan usia, perbedaan kasta, agama, atau apapun juga itu atau tadi yang sama-sama mungkin sudah berpasangan. Mereka ini adalah twin flame tapi ketemunya di momen yang tidak tepat. Akhirnya membuat mereka itu sulit untuk bersatu. Kadang mereka bisa bersatu, tapi tadi kualitasnya itu dalam bentuk yang penuh dengan penderitaan. Twin flame itu sakit banget loh. Mungkin bisa bukan dijabarkan ya, kalau kita menelaah ya, survei yang berhasil untuk bersatu di twin flame itu nggak tahu 1:1 juta atau 1 berjuta-juta malah. Kalau soulmate itu adalah perjalanan yang mungkin kadang-kadang selalu ada dualitas yang berbeda antara mereka, tapi mereka bisa memahami satu sama lain. Sehingga mereka itu berujung pada yang namanya penyatuan dua jiwa. Karena tadi belahan jiwa-jiwa yang sudah terbelah itu harus bersatu lagi. Dan mereka akan bersatu biasanya sampai grow up, grow old, akhirnya mati. Satunya nyusul. Kalau twin flames, kembar jiwa. Ya, kembaran jiwa. Sekarang gini kalau deh. soulmate, belah jiwa. Belah jiwa. Oke. Sekarang gini, kalau kembaran, kita kembar nih contoh ya. Mbah sama aku kembar. Kita sama. Apakah kita rela menikahi diri kita sendiri? Apakah rela dirimu menikahi kembaranmu? Ya. Kalaupun rela kan pasti banyak halangannya. Incest. Incest salah satunya. Terus larangan keluarga, larangan agama. Kita masih di Indonesia ya. Agama. Tapi kan twin flames ini energi gitu. Ada yang ngomong begitu. Ya. Twin flame memang energi. Kalau kita mau ngotot lagi nih, memang energi. Tapi kembali ke kayak penilaian kalian mengcompare. Sejauh apa sih penilaian kalian tentang twin flame? Pokoknya aku mau nikah sama dia. Titik. Ada yang merasa gini, aku tuh nggak bisa lepas
lepas dari dia. Hidupku tuh kayaknya ingatnya dia terus. Mungkin itu adalah euforia saat itu. Betul. Untuk menelaah twin flame itu butuh waktu minimal di atas 3 tahun, Mbah. Nggak bisa kita baru ketemu 2 bulan, kok rasanya kayak deja vu ya sama dia. Kok rasanya ngobrol sama dia nyaman, tapi kok dia ninggalin aku, bla bla bla. Kita belum bisa bilang kalau itu twin flame loh, Mbah. Twin flame itu butuh gini, butuh effort dulu. Terjadi suatu hubungan, Anda punya suami, punya istri. Saya mungkin punya suami atau salah satunya, ada yang single, ada yang punya suami atau istri ya. Tiba-tiba terjadi nih hubungan antara mereka. Ya kita nggak ngebahas itu entah perselingkuhan atau apa. Namanya dalam cinta semua sah-sah aja. Perselingkuhan itu adalah tanda petik karena kita masih di lingkungan adat dan legalitas, ya kan. Nah, kan kita bisa menjalin satu hubungan tadi nih 2 orang. Tapi kan untuk bisa sama tuh susah banget kan. Adanya ego, adanya larangan. Ada aja benturan-benturan yang terjadi di antara 2 orang ini untuk bersatu. Nah, untuk membedakan atau untuk menilai kita ini udah twin flame-nya dia atau belum, kita butuh waktu lama. Twin flame itu sampai bisa sadar adalah ketika salah satu di posisi yang udah mengalah, Mbah. Misalnya sudah gini. Bukan lagi chasing. Dia tahu, oke, aku mencintai dia, tapi aku tahu ini hubungan nggak bisa bersatu. Tapi akhirnya dia sudah tidak dalam artian mengejar lagi, tidak lagi mengungkit pengorbanan, tidak lagi ini, tidak lagi itu, mengekang, mengikat, atau bahkan berdoa yang jelek supaya pasangannya mati mungkin, atau pasangannya melepaskan dia mungkin, supaya dia balik. Enggak, tapi ini, ketika dia salah satu di antara twin flame ini udah merendahkan hatinya, bukan rendah diri ya, rendahkan hatinya. Ketika dia bilang gini, ya sudah, aku akan mencintai dia dalam diam, apapun yang dia lakukan di sana, biarlah itu menjadi kebahagiaan dia. Bahkan, kalaupun dia melihat pasangannya itu dalam keadaan susah, bahkan mungkin susah bersama pasangannya sekarang, dia rela membantu tanpa meminta imbalan atau effort. Nah, ketika salah satu udah di titik itu twin flame. Itu. Dan itu benar-benar apa ya, menurut aku sulit banget untuk bersatu. Drain ya. Ya, karena gini, nanti ketika kalaupun terjadi penyatuan 2 jiwa nih, Mbak, antara si twin flame, union atau renewal itu, mereka udah nggak di posisi twin flame lagi. Mereka upgrade diri jadi soulmate. Nah, bisa upgrade ya? Ya, bisa upgrade. Oke, di dalam segi twin flames kan ada istilah chaser and runner. Iya. Itu gimana? Itu muter-muter. Gini, siapa chaser, siapa runner biasanya? Chaser and runner itu nggak ada siapa-siapanya. Tapi gini, ketika ada satu fase yang satu lagi obsesi banget, nih aku lagi ngejar Mbah terus nih. Kita kemarin kita sama-sama ketemu, kenalan, cinta-cintaan, jalan, ece-ecenya ya. Terus tiba-tiba kita berkonflik lah ya, banyak masalah. Akhirnya kita memutuskan untuk Mbahnya ninggalin aku nih, contoh. Udah, aku nggak mau lagi kamu obsesi bla bla bla. Akhirnya kan Mbah ninggalin aku. Akunya yang aku runner, berarti kamu chaser. Enggak dong, kamu casar, aku runner. Aku mesti ngejar-ngejar kamu kan. Runner enggak, lari. Aku yang lari. Oh iya. Jadi aku mesti ngejar-ngejar kan. Terus nanti aku ada fase, ada proses di mana aku capek, Mbah. Capek loh lari-lari ngejar-ngejar. Akhirnya aku lelah sendiri. Aku pikir gini, udahlah, mungkin aku nggak jodoh sama dia. Aku malas banget. Udah kayaknya nunggu sekian waktu nggak ini. Aku mulai melepaskan. 99% ketika aku melepaskan, kamu si runnernya jadi chaser. Iya, berubah lagi. Makanya itu karmic cycle ya. Terus datangnya bilang, api kembarku. Itu mengingatkan pada seseorang. Jadi akhirnya ketika si salah satunya tadi udah melepas, udah males, yang satunya mengganggu lagi. Nah, yang satunya tadi masih dalam kondisi labil nih. Belum siap untuk melepaskan, tiba-tiba didatengin lagi. Berarti koneksi twin flames ini ngomongin tentang koneksi seksual ya? Iya, rata-rata semua tentang seksual energy yang paling kuat. Karena rata-rata juga dilandaskan saat memulai hubungan itu, ketertarikan berdasarkan fisik. Seksual energy. Tapi sekarang di bumi yang 5D ini sudah istilah twin flames itu kita udah nggak pakai sih, Mi. Udah, iya. Jadi kita pakainya adalah multi flames. Makanya sampai aku sendiri kan di readingan udah jarang menggunakan kalimat twin flame, soulmate atau apa. Jadi akan banyak percikan kita di luar sana dengan versi kita.
Ya. Karena gini, kalau kita mau mencari twin flame kita banyak sebenarnya di luar sana. Cuman kadang-kadang kan kita lagi fokusnya sama satu orang. Kita tergila-gila sama satu orang. Betul. Sehingga mata kita akan dibutakan. Itu aja terus. Kayak kuda lagi pakai kacamata. Yang dilihat satu arah. Itu kacamata nah, kuda. Ditambah lagi dengan banyaknya salah kaprah pemahaman tentang twin flame dari banyaknya sudut pandang. Ini membuat banyak orang di luar sana terjebak. Atau jadi bingung. Belum apa-apa baru ketemu sebentar sudah twin flame. Twin flameku. Api kembarku. Deja vu dikit, nyaman dikit, twin flame. Aku ingin menikahimu. Jangan pernah mengejar twin flame ya ai. Kalau mau ngejarlah soulmate. Berat banget. Jadilah soulmate, itu jauh lebih baik. Gimana cara mengetahui bahwa this is my twin flames? How? Adakah metodenya? Tadi di atas 3 tahun. Ini aku sendiri mempelajari dari suhu aku ya, yang nggak bisa aku sebutin. Suhu yo. Suhu aku sampai bilang itu kamu nggak bisa bilang kamu twin flame kalau kamu belum melewati tadi yang aku sebut. Fase runner and chaser. Chaser and runner salah satunya tadi pelepasan. Pelepasan ini bukan pelepasan yang biasa, cuman ya udah aku melepaskan. Kita ketika melakukan pelepasan itu, kita tetap dipertemukan sama dia terus. Dia akan datang mungkin minta bantuan, minta ini, minta itu. Ada aja cobaan-cobaan yang diberikan. Nah, di situ kita bisa lewatin itu enggak? Ya. Ini aku ngambil contoh dari salah satu seseorang yang nggak bisa aku sebutkan. Mungkin dirimu sempat pernah tahu aku ceritakan. Dia sampai pernah di posisi udah terupgrade mungkin ya, mudah-mudahan sampai ke soulmate mereka. Dia itu sampai di posisi yang membantu itu pasangan satunya, padahal dia udah nggak mengharapkan. Dia memberikan apa yang bisa dia dibantu. Kapan kamu susah dibantu. Bahkan kadang-kadang diam-diam dia masih ngirim sembako ke rumahnya atau ke kosannya orang tersebut. Itu ngelewatin fase itu tuh bukan fase yang mudah loh. Betul. Itu adalah gini, mesti melewati twin flame gini. Mereka bertemu indah awalnya. Hubungannya kayaknya selaras, tiba-tiba nanti separuh jalan terjadi yang namanya benturan hebat dalam hubungan itu, entah terbongkarnya sesuatu atau ego atau memanfaatkan, apapun lah konflik yang terjadi ya, hambatan-hambatan tersebut mereka lepas dulu tuh Mbah. Mereka akan berpisah sama-sama ego, sama-sama tidak ini tadi, sampai ada satu si chaser and runner-nya itu salah satunya kan capek. Akhirnya yang satu datang. Ketika yang satu datang, nah yang capek ini itu biasanya akan legowo dulu. Akhirnya dari legowo ini dia belajar menyikapi si yang runner tadi menjadi chaser itu. Akhirnya dia mencoba, aku kemarin terlalu ego, dia kabur, dia lari. Coba deh kali ini aku memahami dia lebih dalam lagi. Dari pemahaman itu terjadi upgrade pembelajaran lagi Mbah. Sampai akhirnya oke, aku paham hubungan ini gak bisa bersatu. Tapi apa sih yang bisa aku berikan? Yang penting aku hanya fokus dengan cinta aku terhadap dia. Aku gak mengharap lagi dia mau cinta sama aku kah, mau sama itu aku yang kita sebut unconditional love. Ya, terjadinya unconditional love itu yang bisa dikatakan twin flame tadi. Tapi itu nggak bisa dibuktikan dalam waktu singkat. Itu butuh bertahun-tahun baru bisa dinilai. Iya, betul. Tapi kalau di dalam astrologi di dalam ilmu astrologi kosmologi astrolog, untuk tahu bahwa dia adalah seorang twin flame, kita bisa menghitung dia dengan metode. Iya, secara astrologi ada. Tapi ya tetap kita harus merasakan experience bagaimana, apa dan siapa. Iya, benar. Tapi kan sekarang gini, yang bisa memahami secara garis besar yang tadi secara astrologi itu nggak semua orang kan. Betul. Ada hal-hal yang membedakan, entah mungkin kalau mau ngecek astrologi itu harus bayar mungkin, ini itu. Sekarang ya nggak mudah ya. Iya, kita bisa mengukur itu dari kejadian, dari experience tadi. Nah, di situ kita mengukur bahwa dia benar nggak sih twin flame aku atau tidak. Itu. Ada twin flame yang sampai bertahun-tahun ya. Si twin flame itu, ini salah satu klien ya, pengalaman dari aku. 20 tahun lebih dia punya pasangan, si twin flame-nya juga punya pasangan, tapi mereka memiliki perasaan yang sangat dalam.
Ya, mereka saling membantu, saling mensupport, dan mereka akur pula sama pasangan-pasangan. Banyak sih itu, banyak. Nah, itu udah bisa dikatakan twin flame. Itu sudah itu juga bisa dikatakan union twin flames. Iya, karena apa? Mereka sama-sama udah legowo. Betul. Jadi twin flame kalau masih sama-sama ngotot, kalau masih ngomongin tentang seksual, masih memikir hal-hal duniawi, mereka belum bisa konfliktual dikatakan. itu belum. Iya. Terlalu. Makanya aku sampai bilang kadang di readingan, kenapa kalian bangga dengan mengatakan dia twin flame-ku? Kenapa nggak dia soulmate? Lebih bagus mengasumsikan tentang soulmate. Iya, kalau kalian minta twin flame itu berat loh ngejalaninnya. Sakit. Tapi sebenarnya juga bisa terlewatkan. Itu kembali ke pengalaman aku ya. Pengalaman aku yang paling luar binasa itu kan di mantanku yang ketiga ya. Aku sampai berpikir dia itu kita sempat ya, namanya sudah sampai nikah, sampai akhirnya berpisah. Waktu melepaskan dia agak sulit memang, berbulan-bulan lamanya. Kalian mungkin bertahun-tahun, kalau aku cukup berbulan-bulan itu udah cukup menderita sih buat aku ya. Aku sempat berpikir apakah dia twin flame aku, kenapa berat banget. Ternyata itu sebenarnya proses juga Mbah. Begitu berjalannya waktu, aku healing, aku jalan tuh dari Sabang sampai Raja Ampat, ngabisin duit waktu itu. Terus aku stuck di Bali ini, tanpa sadar, aku ketemu sama papi yang sekarang. Aku lupa tuh dan aku masih bilang, apakah aku mengukur itu sebagai twin flame aku? Belum, saat itu belum kan? Saat itu belum. Jadi kadang-kadang kita jangan dibutakan dengan apa yang kita raba saat ini. Nah itu aja. Karena mengukurnya memang serba banyak sudut pandang. Tapi kalian juga harus realistis dalam mengukur namanya twin flame. Seperti itu. Betul. Nih sekarang sudut pandang twin flames mungkin udah terang nih. Sebenarnya twin flames itu kita harus jalanin untuk tahu dia itu adalah twin flames. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang soulmate. Soulmate tadi ya, tentang belahan jiwa. Berarti, masih ada nggak? Masih. Sebentar. Iklan dulu ya. Tolong Pak, tehnya berapa? Mamang tolong Mang. Jamunya Mang. Punten ya. Ya. Jamunya Jen. Karek panas. Iya. Terima kasih Mang, nanti bayar di atas ke Mang. Nanti masukin nota ya. Canda ya, Ai. Oke, Mi. Soulmate. Apa sudut pandang kan Mami? Tadi pemahamannya kita baca dari artinya ya. Soulmate itu kan satu jiwa yang terbelah jadi dua. Soul artinya jiwa. Mate terbelah. Teman. Mate itu teman. Ya teman. Pasangan. Kan, itu kan kalau secara kata baku ya. Iya. Kalau soulmate maknanya itu, secara spiritual lah. Maknanya secara spiritual, soulmate itu adalah satu jiwa yang terbelah jadi dua. Iya. Ya. Jadi soulmate itu pada akhirnya Mbah, ya walaupun tadi satu jiwa yang terbelah dua, satu dilempar ke kutub utara, yang satu ke kutub selatan. Entah bagaimana prosesnya, mereka itu wajib atau harus kata semesta akan bersatu lagi. Merger. Ya, itulah yang akan menjadi nanti teman hidup kita sampai kita mati. Iya. Ya, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Prosesnya entah seperti apapun, tapi kita ketemu dia entah nanti di usia sekian puluh tahun. Kalau sekarang belum, misalnya gitu kan. Ada penemuan dua jiwa, penyatuan dua jiwa antara si satu sama si satunya. Tapi jalan mereka itu dipermudah. Jalannya tidak sesulit si twin flame. Betul. Kenapa? Mereka hanya terpisah kadang-kadang oleh jarak, waktu, atau kesempatan. Tapi ada momentum katanya, ini waktunya kalian bersatu, itu bersatu. Aha momennya. Iya, benar sekali. Nah, kalau soulmate sendiri Mi, biasanya kan rata-rata pasti menikah ya menurut pandangan dan hipotesaku. Tapi menikahnya tuh benar-benar yang sampai akhir ya. Banyak sih yang menikah tapi cerai. Itu cuma dalam skala jodoh. Berarti itu bukan soulmate. Bukan soulmate, tapi skala jodoh sesaat ya. Tapi betul. Tapi beberapa temanku ada yang twin flames dia menikah. Tapi kata dia memang sulit untuk menikah. Dia bilang ini udah ngelampaui banyak cobaan gitu. Ya itu tadi, banding sekian juta tadi. Jadi itu. Setelah bertransformasi dia menjadi twin flames, dia mungkin masuk upgrade, ke sesi ya naik level ke soulmate. Biasanya betul. nanti kalau dia sudah upgrade naik ke soulmate, udah aman sih udah. Yang enak itu yang dari twin flame. Dia udah sama-sama dibantai. Ya nggak ada enaknya sih kalau ujiannya yang masuk ya.
Tapi kalau soulmate biasanya dipertemukan nggak terlalu sulit. Oke, dia pernah menikah sama seseorang yang lain, tiba-tiba nggak tahu entah meninggal atau bercerai kan. Tiba-tiba nanti dia ketemu sama soulmate-nya. Ya ketemu begitu aja. Kok aku sevibrasi, senang, yuk nikah. Kayak nggak ada berantem-berantemnya, nggak ada aneh-anehnya. Tiba-tiba mereka menikah, mereka menjalani kehidupan baik-baik saja sampai akhir hayat udah. Ini contohnya kayak mamaku soulmate sama papaku. Kita semua anaknya sudah nyaranin dia nikah lagi loh. Nggak mau dia ya. Dia bilang enggak. Kalau nanti mama nikah lagi di akhirat katanya, nanti dua-duanya mama bingung pilih yang mana. Tapi sebenarnya pada dasarnya mungkin bukan itu alasan dia. Mungkin. Tapi karena memang udah takdirnya, yaitu soulmate-nya. Dan dia memang tidak ada niat untuk menikah lagi gitu. Dan aku membuktikan itu. Mamaku tuh sama papaku tuh nikah dijodohin dari dua buah dari dua keluarga, mereka dijodohin, menikah, dapat anak, hidup tuh yang kayak nggak pernah berantem, enak aja. Berarti mereka nggak melalui fase twin flames ya, langsung ya? Langsung. Itu aku juga nyebutnya gimana ya, menelaah apa karena mungkin mereka adalah orang zaman dulu yang nggak ada gadget, peluang untuk selingkuh kurang, nggak juga. Orang zaman dulu selingkuh juga ya kan. Cuman gitu, mama sama papaku tuh dijodohin, mereka nikah, 2 tahun dapat aku, 6 tahun kemudian dapat adik aku. Aku tuh yang nggak pernah melihat mereka berantem, pukul-pukulan. Jangankan pukul-pukulan, diem-dieman aja nggak ada. Berarti kamu punya inner child yang indah ya, Mia? Iya. Jadi aku sampai terheran-heran sampai detik papaku meninggal itu. Oke, kita masih nggak bahas apa-apa ya. Sampai setahun kemudian, mah nggak kepengen nih cari papa baru, siapa tahu buat temen cerita atau apa. Nggak mau. Bablas sampai sekarang udah berapa belas tahun. Terus? 2010 papaku meninggal waktu itu. 13 tahun sudah. Sampai hari ini mamaku nggak pernah mau. Dan di situ aku melihat bukti nyata adanya soulmate. Itu. Ya berarti notabene soulmate adalah orang yang mungkin... Ada yang juga tanteku, ya sekarang udah tua sih, udah sekitar 60 lebih. Dia itu dulunya sempat 2 kali nikah, gagal. Tiba-tiba dia ketemu sama yang sekarang, yang sampai udah 15 tahun ya kalau nggak salah juga. Sampai sekarang awet-awet aja. Memang mereka bertemu itu perbedaan usianya jauh. Si om aku, ya om tiriku berarti ya. Om tiriku itu usianya lebih muda 5 tahun. Tanteku lebih tua. Tapi begitu mereka ketemu, mereka juga punya komitmen, kita nikah nggak usah punya anak lagi, kamu udah punya anak, aku udah punya anak. Mereka nikah baik-baik sampai hari ini juga. Aku belum pernah melihat mereka bertengkar atau apa. Akhirnya dia menemukan soulmate-nya setelah melewati fase-fase tadi gitu. Padahal tanteku tuh pernah yang, aku masih kecil waktu itu ya. Tanteku sampai nangis bengok-bengok sama waktu itu suami keduanya ya kalau nggak salah. Dia cerita di keluarga gitu kan, sedih banget kayak seolah-olah itu adalah twin flame-nya. Tapi ternyata berjalan waktu 3 atau 4 tahun dia ketemu soulmate-nya. Yang tadi mungkin dikira twin flame, nggak ada apa-apanya. Iya betul. Jadi kayaknya sebenarnya menelaah twin flame sama soulmate itu tergantung sudut pandang dari beberapa ya yang paham ya. Sebenarnya kemudian, ya semua pendapat mungkin boleh-boleh aja. Semuanya make sense, tergantung kita ada di posisi mana. Betul. Mungkin saat itu kita memang ada yang twin flame, tapi kita punya keinginan kuat dari batin kita. Aku harus keluar dari zona toxic twin flame ini. Betul. Jadi artinya aku harus kuat melepaskan. Aku harus mencari soulmate. Ada yang gitu. Akhirnya dia melepaskan twin flame-nya. Dia ketemu soulmate-nya. Ya udah itu lepas gitu aja. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita bertemu dengan soulmate kita? Itu tadi. Kita ketemu sama dia tuh nggak ada masalah, nggak ada. Adakah satu pertanda getaran di hati yang menandakan itu? Ya, gini katanya kalau ketemu sama soulmate itu tiba-tiba naksir-naksiran nih, tiba-tiba ngajak kenalan. Kayak cinta monyet gitu ya? Udah gitu, nanti katanya pokoknya selama proses pacaran mereka nggak butuh waktu lama. Yang satu udah langsung memberikan effort, kita nikah yuk, misalnya. Atau kalaupun misalnya nggak sampai di proses nikah, kita tinggal bareng hidup bersama. Ya kita kan nggak tahu ya, setiap negara beda-beda ya. Ada yang tinggal bareng sampai tua tapi nggak nikah tuh banyak juga gitu. Iya, banyak. Tapi perjalanan mereka untuk bersama tuh nggak ada rintangan, mulus aja gitu. Itu kayak tanteku yang tadi aku ceritain itu. Begitu dia ketemu di Gramedia, ini aku ceritain. Sorry ya tante kalau nonton. Dia bilang lagi lihat-lihat buku di Gramedia, tiba-tiba
mereka tatap-tatapan, tiba-tiba mereka ngajak kenalan si cowoknya, si om aku itu. Akhirnya ngajak kenalan, terus cocok. 1 bulan kemudian dibawa ke rumah, dikenal-kenalin, tiba-tiba 3 bulan kemudian sudah memutuskan untuk menikah. Sampai sekarang, dah. Iya. Jadi kayaknya perjalanan soulmate itu jauh lebih lancar daripada perjalanan twin flame itu. Ya. So kalian mau ada di twin flame atau ada di soulmate? Ya kalau aku sih mau yang ada yang nggak ada drama. Iya. Nah, kalau ada drama ini biasanya kita sebut dia sebagai karmic relationship. Iya. Banyak pembelajaran yang kita terima di dalam hubungan banyak manipulatif dalam hubungan. Betul. Itu, tipu daya, pemanfaatan dari berbagai sudut. Kalau karmic relationship itu bisa dijelaskan nggak sih, Miss, seperti twin flames yang kayak runner dan chaser atau gimana? Kalau karmic sebenarnya relationship itu udah masuk semua. Oh, kedua-duanya itu. Yang si chaser and runner masuk, ke twin flame juga masuk, ke karmik. Kenapa? Dalam satu hubungan yang tidak baik, itu kan sudah mengundang karmik. Betul. Apalagi misalnya hubungan itu adalah third party. Gini, kamu masih punya pasangan tapi menjalin hubungan dengan orang lain. Gak peduli alasannya pasanganmu tidak membahagiakan, atau pasanganmu selingkuh, aku balas dengan selingkuh. Gak bisa gitu. Itu artinya kamu menciptakan karmik. Bagaimana hubungan kamu sama selingkuhanmu mau lancar kalau kamu belum lepas dari pasanganmu? Artinya kan dia menumpuk karmik dalam diri dia. Oke, apakah semua karmik harus third party? Karmik itu adalah karma kan sebenarnya ya konteksnya. Karma itu adalah ya tadi drama, kan tabur tuai ya. Tapi biasanya karmik itu didasari ya tadi third dengan parties. cheating. Yang zaman sekarang cheating itu apa sih? Perselingkuhan yang nomor 1. Kalau cuman gini, kalau dia tidak melakukan perselingkuhan, ini hubungan sama-sama single ya. Kamu single, aku single, kita menjalin hubungan, itu jatuhnya nggak karmik. Karena nggak ada karma, tapi toksik. Kamu memanfaatkan aku. Karmik itu kan karena tadi udah membawa-bawa hal yang sebenarnya berbau kutukan atau karma. Kalau di versi kosmologi, karmik itu membawa pelajaran yang membuat kita itu nggak seimbang. Iya, itu juga salah satu pembelajaran. Jadi itu garis besar bukan salah satunya, sorry. Itu garis besarnya. Cuman kan tadi pembedaannya atau bukan pembedaannya, ciri-cirinya atau klasifikasinya. Nah, itu dia. Kan otomatis benar dong. Karmik itu kan ngajarin, bukan karmik. Selingkuh itu ngajarin pembelajaran. Ada pembelajaran yang dipetik ya. Iya, bayangin loh mencintai pasangan orang atau dicintai oleh pasangan orang yang mana kita pasti bergelut dengan perasaan, duh kita lagi nggak sama dia, dia jangan-jangan sama pasangannya enak-enak. Kesel nggak? Kesel banget lah. Akhirnya ngutuk di dalam diri. Karmik, ya kan? Ada lagi yang bahkan, aduh aku pengen bersatu sama dia, tapi dia punya pasangan, ku sumpahin dengan segala macam cara aku akan pelet dia. Aku akan pelet dia, aku akan bukunin dia, atau gini, paling nggak, gua sumpahin lu rumah tangga lu nggak ini. Itu kan akhirnya membuat kita pola karma ya. Menciptakan karma atau menciptakan hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Ya itu jatuhnya apa? Pembelajaran dong. Pembelajaran. Memaksakan sesuatu kehendak yang sebenarnya belum tentu milik kita. Iya. Karmic relationship di dalam kamus kosmologi dia disebut sebagai hubungan yang membawa dampak negatif, tapi di dalam itu kita belajar. Iya. Kalau nggak belajar nggak ini. Iya, si runnernya belajar, si chasernya belajar. Pada saatnya nanti karmanya, polanya, patternnya udah selesai, mereka akan legowo melepaskan masing-masing. Iya, melepaskan satu-satu, atau ada yang justru melepaskan pasangannya satu-satu, mereka upgrade. Merger ya. Itu kembali tadi ke soulmate misalnya. Ya. Kan banyak nih orang yang biasanya udah cerai tiba-tiba sama pasangan yang keduanya justru yang awet, justru jadi langgengnya. Unik ya Mi kalau ngebahas tentang twin flames. Unik kalau mau ambil contoh garis besar banyak sebenarnya. Tapi kayak contoh kecil tadi deh aku ambil dari pengalaman keluarga aku aja tuh udah terlihat sebenarnya. Kadang juga ada yang karmic relationship dia dipukulin habis-habisan gitu sampai mentalnya keganggu, itu depresi. Itu toksik juga sih itu. Nah, apakah kita harus berpatokan dengan konsep-konsep itu? Kalau menurut aku konyol sih kalau berpatokan pada konsep itu tadi. Aku bilang dalam hidup ini harus compare antara perasaan dan
realita. Tapi kan produk itu dibawa semua oleh tarot reader Mi. Iya. Jadi gimana menyikapinya? Menyikapinya tergantung yang nonton. Kenapa selalu ada disclaimer bijaklah dalam menyikapi readingan. Tapi kalau aku sebisa mungkin selalu mengingatkan belajar realistis. Itu aja. Ya, betul. Mau kalian bilang twin flame kek, soulmate kek, tetek bengek kek, kalau sudah menyakitkan, kalau sudah nggak bikin nyaman, kalau sudah nggak memprioritaskan, tinggalkan. Ya, kalaupun dia memang benar twin flame kamu, soulmate kamu, jodoh kamu, entah seperti apa nanti ujungnya Tuhan akan giring dia kembali kepada kamu. Itu aja. Jadi nggak usah pusing ya. Jadi nggak usah dipikirin. Berarti kita nggak harus mikirin tentang konsep karmic relationship, soulmate relationship. Lanjutin kehidupan kalian, aktivitas jalanin, berbahagia dengan versi kalian. Entah nanti kalian ketemu orang baru ataupun tidak. Semua yang menjadi milikmu akan kembali kepada dirimu. Itu sih konsepnya. Polanya adalah kalian harus enjoy present moment. Iya. Jadi jangan terlalu pusing sama apakah aku sama dia twin flame, apakah aku sama dia soulmate. Sampai ada yang rela-rela reading, bayar mahal ke aku 1 juta untuk tahu apakah dia twin flames. Readingan itu mahal loh guys. Kamu mau tahu dia twin flame apa enggak itu mahal loh. Itu melelahkan diri juga. Apa ya, aku selalu mengajarin kadang-kadang buat kalian semua yang nonton-nonton tarot juga ya. Jangan menonton tarot untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari solusi. Misalnya kalau dihadapkan dengan situasi ini, oke, apa sih yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian sikapi? Seperti itu. Jadi jangan buta lagi atau jangan terlalu termakan trust issue yang berkaitan dengan aku twin flame-nya, aku soulmate, aku setuju sih sebenarnya. Ya, tapi yang twin flame sama karmik atau toxic tadi, kalian realistis kok. Kalau segala sesuatu yang sudah menyakitkan, ngapain dipertahankan? Ingat, gak ada satu orang di muka bumi ini yang bisa merubah seseorang yang lain kalau bukan dirinya sendiri. Kalau dia mau willingly ya. Iya. Mau secantik apa, seganteng apa kalian, kalau dia memang tidak tertarik, dia nggak akan membuat effort sama kalian. Tapi mau sejelek apapun kalian, sumbing kayak dia atau seperti apa, tapi kalau menurut dia itu adalah orang yang ingin dia perjuangkan, dia akan membuat effort itu. Itu aja sih dalam dunia percintongan. Iya. Akhir kata, apa yang ingin kata ya tadi, aku lebih menyarankan buat kalian semua ya, yang sedang bermasalah, dilema untuk urusan cinta, belajar realistis, melek aja ya. Kita melek yuk, sama-sama melek. Belajar sadar yuk. Sadar yuk. Maksudnya gini, boleh memikirkan tentang itu, tapi cukup dipendam, tapi lanjutin kehidupan kalian. Boleh jangan memaksakan. Iya. Kayak sesuatu yang tadi aku bilang, sesuatu yang nggak ditakdirkan nggak akan untuk kita. Itu aja. Ya seru ya pembahasan kita malam ini. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi dengan pembahasan lainnya, Mi. Ya. Thank you untuk sharingnya. Sama-sama, Mbak Haikal. Tolong kalian resapi apa yang positif, yang negatifnya buang. Dan mungkin ada yang salah di kata-kata kita mohon maaf. Karena juga ini kan kita juga pendapat personal ya. Pendapat personal, ngobrol ngalor ngidul mengisi waktu liburan kita juga. Jadi nggak ada sesuatu konteks yang harus bisa kalian judge juga atau seperti apa. Karena kita kembali, kalian punya sudut pandang, kami juga punya sudut pandang. Yang membedakan adalah kami bisa mempost ke YouTube atau ke khalayak ramai. Kalian mungkin bisa mempostnya melalui komen-komen. Kadang pasti ada yang komen buruk, ngejudge, kok begini begitu. Karena tadi kembali lagi ini adalah sudut pandang pribadi yang kami adalah kelebihannya bisa menyampaikan. Kalau menurut kalian benar, silakan kalian petik. Tapi kalau menurut kalian ini nggak benar, ya sudah, jangan ditanggapin. Itu aja. Thank you Mi untuk waktunya. Kita besok harus besok pagi kita akan naik jeep ke gunung. Bikin konten lagi ya, perjalanan ke Trunyan, perjalanan spiritual. Thank you, terima kasih. Waktunya kalian sudah menonton. Kami undur diri, pamit dulu. Kita ketemu lagi di bincang-bincang yang akan datang. Thank you. Bye-bye for now. 30 menit. Sudah dingin. Pas. Mana mereka? Sudah.